kita akan membahas sejarah perkembangan hadis. Tapi sebelum itu, klik like and subscribe untuk mendukung channel ini ya. Sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, hadis memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Muhammad Hasbi As-Siddiqi membagi sejarah perkembangan hadis menjadi 7 periode. Berikut penjelasannya. Periode pertama, hadis pada masa Nabi Muhammad. Periode ini disebut dengan Asrul Wahyi wat Taqwim, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada masa ini, wahyu masih turun dan banyak hadis-hadis yang datang dari sumber aslinya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai figur, segala yang dikatakan dan dilakukan Rasulullah selalu menjadi perhatian para sahabat. Para sahabat mendengar, menghafal, dan mengamalkan hadis. Namun, pencatatan hadis masih terbatas karena Nabi melarang penulisan hadis agar tidak tercampur dengan Al-Quran. Meski demikian, beberapa sahabat seperti Abdullah bin Amr bin As sudah mulai mencatat hadis. Penyebaran hadis pada masa ini melalui majelis ilmu yang diadakan Rasulullah, melalui sahabat tertentu yang mendengarkan atau menyaksikan hadis, dan melalui istri-istri Rasulullah jika berkaitan dengan hal-hal yang sensitif. Periode kedua, hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini dikenal dengan Asrut Tasabbut wal Iqlal minar riwayah, yaitu masa pembatasan dan memperketat periwayatan hadis. Penyebaran hadis pada masa ini dilakukan dengan sangat berhati-hati. Hal itu karena khawatir terdapat kekeliruan. Bahkan Abu Bakar dan Umar terkadang mensyaratkan adanya saksi atau setidaknya sumpah dari periwayatnya agar hadis tersebut dapat diterima. Hal ini kemudian diikuti oleh khalifah selanjutnya, meskipun tidak seketat yang dilakukan Abu Bakar dan Umar. Pembatasan periwayatan ini dilakukan agar para sahabat lebih fokus perhatiannya untuk membukukan Al-Quran, menjaganya, dan menyebarluaskannya. Periode ketiga, hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut Asrul Intishari Riwayah Ilal Amsal, yaitu masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini, Al-Quran sudah dibukukan dalam satu mushaf, sehingga tidak lagi khawatir tercampur dengan hadis. Pada periode ini, daerah kekuasaan Islam semakin meluas. Banyak sahabat maupun tabi'in yang berpindah ke daerah-daerah yang baru dikuasai. Mereka pindah ke daerah baru dengan membawa pembendaharaan hadis yang mereka punya. Dengan demikian, hadis tersebar luas ke berbagai daerah. Bahkan pada masa ini bermunculan lembaga-lembaga hadis seperti di Madinah, Makkah, Basrah, Kufah, Syam, dan Mesir. Hadis-hadis yang diterima tabi'in ada yang berupa catatan atau tulisan, ada juga yang berupa hafalan. Pada masa ini mulai bermunculan hadis-hadis palsu yang disebabkan perpecahan umat Islam menjadi beberapa golongan setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setiap golongan membuat hadis palsu untuk kepentingan golongannya sendiri. Periode keempat, hadis pada masa kodifikasi hadis. Masa ini disebut dengan Asrul Kitabah wat Tadwin, masa penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Kegiatan ini dimulai pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa khawatir hadis akan hilang bersama wafatnya para ulama hadis, sementara generasi penerusnya diperkirakan tidak terlalu menaruh perhatian terhadap hadis. Selain itu, banyak pula hadis-hadis palsu yang disebarkan oleh para pelaku bid'ah seperti Khawarij, Syiah Rafidah, dan pemalsu hadis lainnya untuk kepentingan pribadi. Melihat kondisi tersebut, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm sebagai gubernur Madinah dan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan dan mengkodifikasi hadis secara resmi. Banyak kitab hadis yang tersusun pada periode ini, namun yang paling terkenal dan sampai kepada kita adalah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Periode kelima, masa penyeleksian hadis dan penyusunan kaidah hadis. Abad ketiga Hijrah ini merupakan puncak usaha kepembukuan hadis.
Periode ini disebut dengan Asrut Tajrid wa Tashih wa Tanqih, yaitu masa penerimaan, pentashihan, dan penyempurnaan hadis. Periode penyeleksian ini muncul karena pada periode tadwin belum dipisahkan antara beberapa hadis yang berasal dari Nabi, dari sahabat, dan dari tabi'in. Bahkan hadis sahih dan dhaif masih tercampur dalam satu kitab hadis. Para ulama hadis melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain untuk mencari dan menyebarkan hadis. Mereka saling bertemu dan saling menerima hadis, kemudian ditashih oleh ulama yang kompeten. Dengan demikian, mereka berhasil memisahkan hadis-hadis dhaif dari yang sahih, hadis mauquf dan maqtu' dari yang marfu'. Meskipun beberapa penelitian selanjutnya masih ditemukan hadis dhaif yang tertulis pada kitab sahih. Pada periode ini, selain menyusun kitab-kitab hadis, para ulama juga menyusun kitab-kitab mengenai teori-teori ilmu hadis. Kitab hadis terlahir pada periode ini antara lain kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, dan lain sebagainya. Periode ke-6, masa pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab hadis. Masa ini disebut dengan Asrut Tahdzib wa Taqrib wal Istidrak wal Jam', yaitu masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan hadis. Penyusunan kitab-kitab pada masa ini lebih mengarah kepada usaha mengembangkan beberapa variasi pembukuan kitab-kitab yang sudah ada. Di antara kitab hadis pada periode ini adalah kitab-kitab hadis al-mustadrak, yaitu kitab yang mencantumkan hadis yang sahih menurut kriteria ulama hadis tertentu, namun tidak dicantumkan pada kitab karyanya. Contohnya kitab al-mustadrak ala sahihain karya Al-Hakim An-Naisaburi. Kitab ini mencantumkan hadis-hadis yang sahih menurut kriteria kesahihan Imam Bukhari dan Muslim, namun tidak dicantumkan pada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Periode ke-7, perkembangan hadis di masa modern. Masa ini disebut dengan Asrul Syarhi wal Jam'i wal Takhrij wal Bahr, yaitu masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan hadis. Periode ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 sampai sekarang. Kegiatan ulama pada masa ini berkenaan dengan upaya mensyarah kitab-kitab hadis yang sudah ada, menghimpun dan mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab-kitab yang sudah ada, mentakhrij hadis-hadis dalam kitab tertentu, dan membahas kandungan kitab-kitab hadis. Contoh kitab hadis yang lahir pada masa ini adalah kitab Fathul Bari, kitab Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikian sejarah perkembangan hadis, mulai dari periwayatan lisan di masa Nabi hingga pembukuan dan penyaringan hadis secara ketat oleh para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa hadis yang sampai kepada kita memiliki keabsahan yang tinggi dan tetap menjadi pedoman bagi umat Islam hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.